Perang Jawa dapat dilihat sebagai manifestasi dari Trisatya Brata. Diponegoro merasa terpanggil untuk Hamengkunagara, membela negeri dan rakyatnya dari ketidakadilan kolonial, sekaligus menjalankan Hamangkubumi dan Hamengkubuwono dengan membersihkan tanah Jawa dari pengaruh yang dianggap merusak tanah-tanah moral. Perang Jawa mengajarkan bahwa Nusantara bisa bangkit melawan ketidakadilan jika bersatu. Ia melambangkan perlawanan terhadap penjajahan dan perjuangan menegakkan identitas sendiri. Semangat Diponegoro mengingatkan kita pentingnya berpegang pada identitas dan nilai luhur budaya sendiri dalam menghadapi pengaruh luar. Akhirnya, peringatan 200 tahun Perang Jawa ini mengandung pesan penting. Kemerdekaan telah diraih, tetapi perjuangan bangsa Indonesia belum selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semogalah kedamaian, keberkahan dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang saya hormati para narasumber terkemuka, seluruh tamu undangan, akademisi, sejarawan, serta masyarakat umum yang hadir secara luring maupun daring. Saya mencoba menyampaikan orasi budaya dalam kesempatan ini, perkenankanlah saya menyampaikannya. Dalam bentang sejarah Nusantara, Perang Diponegoro 1825-1830 bukan sekedar pergolakan politik, melainkan manifestasi jiwa mereka yang menolak tunduk. 5 tahun yang mengubah Jawa menjadi medan pertarungan antara martabat dan penindasan, antara kearifan lokal dan keserakahan kolonial. Pangeran Diponegoro, sang Pangeran Pandita, tampil bagai sang surya di tengah kegelapan, sebagai jiwa penggerak yang menyatukan rakyat dalam satu tekad melawan. Kepemimpinannya adalah perpaduan spiritualitas yang dalam dan nasionalisme yang membara, sebuah upaya memulihkan kedaulatan Jawa yang tercerabut dari akarnya. Ia menyaksikan tanah leluhur terbelenggu oleh rantai ketidakadilan, terkikis oleh pajak yang menyengsarakan, dan tercapek oleh campur tangan asing yang menggerus tatanan tradisional. Bagi Diponegoro, perlawanan ini bukan sekedar perang fisik, melainkan perang nilai. Perang untuk mempertahankan hakikat keberadaan sebuah bangsa. Pada masa itu, Hindia Belanda berusaha mengukuhkan cengkeramannya atas Jawa, baik secara politik maupun ekonomi. Belanda bahkan merencanakan kebijakan Kulturstelsel atau sistem tanam paksa yang bertujuan mengeksploitasi pertanian Jawa demi keuntungan kolonial. Kebijakan semacam itu membatasi kemandirian ekonomi pribumi dan menimbulkan ketidakpuasan yang meluas. Dalam konteks penindasan inilah Perang Jawa meletus. Sebagai letupan akumulasi penderitaan rakyat dan tekad seorang pangeran untuk membela bumi pertiwinya.
Perang Diponegoro melibatkan berbagai lapisan masyarakat, bangsawan, ulama, petani, dan rakyat bersatu melawan penjajah. Menariknya, tradisi budaya Jawa juga turut mewarnai cara berperang. Sejarawan mencatat adanya integrasi antara seni dan peperangan, misalnya untuk gamelan dan tarian perang yang mengobarkan semangat. Hal ini menunjukkan perpaduan budaya dengan keterampilan bela diri masyarakat Jawa. Perang ini bukan semata adu senjata, tetapi juga benturan peradaban, nilai-nilai timur melawan kolonialisme barat. Selama 5 tahun, Perang Jawa menguras sumber daya kedua belah pihak. Taktik gerilya Diponegoro merepotkan Belanda. Mesti pada akhirnya, kolonial berhasil juga menggunakan siasat licik. Pangeran Diponegoro ditangkap melalui muslihat perundingan pada tahun 1830 dan kemudian diasingkan jauh dari tanah Jawa. Beliau dihormati bahkan oleh lawannya. Catatan perjalanan pengasingan Diponegoro oleh perwira Belanda dan Prusia mengungkapkan kepribadian beliau yang teguh dan berwibawa. Penangkapan itu menandai akhir perang. Bagi pihak kolonial, kemenangan tersebut diraih dengan biaya mahal, baik harta maupun nyawa. Sedangkan bagi pribumi Jawa, kekalahan itu menyisakan duka mendalam, seperti renungan kita saat ini. Kekalahan ragawi tersebut justru menyalakan obor semangat yang menerangi perjalanan bangsa di kemudian hari. Bapak Ibu hadirin sekalian, nilai sebuah perjuangan sering baru tampak setelah jarak sejarah memisahkannya. Demikian pula dengan Pangeran Diponegoro. Seabad setelah Perang Jawa berakhir, gelora perjuangan beliau menjelma menjadi inspirasi bagi gerakan kebangsaan di seluruh Nusantara. Dalam isinya, Prince Diponegoro, Progenitor of Indonesian Nationalism, dalam isinya, sejarawan Yunus van der Kroef mencatat bahwa sejak awal abad ke-20 sosok Diponegoro dieluk-elukan oleh para nasionalis sebagai pelopor pergerakan kemerdekaan. Tokoh-tokoh pergerakan memandang Diponegoro, seorang spiritualis dan pemimpin Perang Jawa pada abad 19, sebagai sumber inspirasi dalam melawan penjajahan demi kemerdekaan bangsa. Bahkan peringatan hari wafat Diponegoro diperingati para nasionalis yang ia juluki the hero of liberty of the Indonesian people, atau pahlawan pembebasan rakyat Indonesia. Pandangan visioner Diponegoro juga menarik untuk disimak. Menurut van der Kroef, Diponegoro mengusung semangat pemurnian nasional dengan menekankan kembali akar budaya lokal yang dianggapnya tercemar oleh pengaruh Barat selama 3 abad kolonialisme. Ia prihatin melihat nilai-nilai tradisional luntur digantikan kebiasaan Barat yang dianggap merusak moral. Meski gagasan ini bersifat religio-kultural, intinya adalah kebebasan untuk menentukan jati diri sendiri. Dalam narasi historis bangsa kita, beliau diakui sebagai pahlawan nasional dan pendahulu nasionalisme Indonesia, pejuang yang menanamkan benih
bahwa Nusantara berhak merdeka dan bebas menentukan nasibnya sendiri. Hadirin sekalian yang saya muliakan, untuk memahami makna Perang Jawa secara utuh, kita harus menyelami pula falsafah budaya dan kepemimpinan Jawa yang melandasi perjuangan Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro bukan sekedar konflik militer, tapi juga perang prinsip tentang bagaimana seharusnya pemimpin bersikap dan apa yang diperjuangkannya. Dalam kasanah literatur Jawa, terdapat ajaran-ajaran luhur yang relevan, antara lain Serat Wulangreh dan konsep kepemimpinan Jawa yang terangkum dalam falsafah Hamemayu Hayuning Bawono. Serat Wulangreh, sebuah karya susastra Jawa klasik yang masyhur, menekankan etika dan laku utama seorang pemimpin. Ajaran Wulangreh menasehati agar setiap orang, terutama pemimpin, senantiasa memelihara watak reh, sabar atau menahan diri, dan ririh atau teliti berhati-hati. Sifat-sifat tercela seperti dusta, kikir, dan semena-mena harus dijauhi sejauh mungkin. Seorang pemimpin dituntut mengendalikan hawa nafsunya, antara lain dengan mengurangi kemewahan, disiplin dalam makan dan tidur demi mencapai kejernihan batin. Dengan laku spiritual seperti itu, diharapkan tiap langkah pemimpin menjadi dedugo atau dipertimbangkan masak-masak sebelum bertindak. Prayogo, dilihat manfaat dan mudaratnya. Watoro, dipikir mendalam sebelum memutuskan. Reringgo, yakni yakin benar atas keputusan yang diambil. Pangeran Diponegoro dikenal secara pribadi yang tekun beribadah, sederhana dan teguh dalam prinsip. Dapat kita bayangkan, dalam mengambil keputusan besar, mengobarkan perang melawan ketidakadilan, beliau melalui proses perenungan batin. Sabar, hati-hati, namun tegas ketika kebenaran harus ditegakkan. Sementara itu konsep Hamemayu Hayuning Bawono dalam falsafah Jawa menyiratkan kewajiban insan untuk memelihara harmoni dan kelestarian alam. Ajaran ini tertuang dalam naskah kepemimpinan Jawa sebagai Tri Satya Brata atau 3 amanah suci bagi pemimpin: Hamengkunagara, Hamangkubumi, Hamengkubuwono. Pangeran Diponegoro dalam kapasitasnya sebagai putra sultan sangat memahami falsafah tersebut. Perang Jawa dapat dilihat sebagai manifestasi dari Tri Satya Brata. Diponegoro merasa terpanggil untuk Hamengkunagara, membela negeri dan rakyatnya dari ketidakadilan kolonial, sekaligus menjalankan Hamangkubumi dan Hamangkubuwono dengan membersihkan tanah Jawa dari pengaruh yang dianggap merusak tanah-tanah moral. Ia berjuang memulihkan harmoni kehidupan sesuai cara Jawa, melawan kesewenang-wenangan yang merusak Hayuning Bawono atau keharmonisan dunia. Falsafah Jawa ini pula yang membuat Pangeran Perjuangan Diponegoro bersifat holistik, bukan hanya perebutan kekuasaan, melainkan ikrar menegakkan kemuliaan pada nilai-nilai. Selain itu, kepemimpinan Diponegoro
mencerminkan konsep manunggaling kawula Gusti, yakni kesatuan antara rakyat dan pemimpin. Memang hubungan ideal pemimpin dan yang dipimpin bersifat resiprokal atau timbal balik, saling memberi dan menerima dalam kebersamaan tujuan. Namun untuk memahami akar dari spiritualitas dan patriotisme Pangeran Diponegoro, kita perlu menoleh pada sosok perempuan yang agung dalam sejarah keluarga keraton, Ratu Ageng. Beliau adalah permaisuri Sri Sultan Hamengkubuwono I, sekaligus tokoh penting yang mendidik dan membentuk jiwa muda Pangeran Diponegoro. Setelah memilih meninggalkan hiruk pikuk istana karena konflik keluarga, Ratu Ageng menetap di Tegalrejo. Di sanalah ia membangun pesantren, mengembangkan pertanian, dan menjadikan tempat itu sebagai pusat spiritual Islam. Dengan ketekunan dan kedalaman nilai moral, Ratu Ageng mendidik sang buyut Diponegoro melalui ajaran-ajaran Islam dan sastra politik seperti Nasihat al-Muluk dan Tasawuf As-Saladin. Ia juga dikenang sebagai panglima prajurit perempuan Langan Kusumo. Dari tangan dan keteladanan Ratu Agenglah tertanam jiwa keberanian, kesalehan dan nasionalisme Pangeran Diponegoro yang kelak membakar semangat Perang Jawa. Dengan demikian, peran perempuan dalam sejarah perjuangan bangsa, khususnya peran Ratu Ageng, layak dikenal sebagai peletak jiwa patriotik yang menyinari generasi penerus. Pangeran Diponegoro tidak berjuang sendirian. Ia bergabung dengan rakyat, petani, santri, para bangsawan lokal dalam satu barisan. Dalam laku kepemimpinannya, ia merasakan penderitaan rakyat dengan penderitaannya sendiri. Wujud manunggalnya seorang Gusti pemimpin dengan kawula orang kebanyakan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, marilah kita telaah warisan jangka panjang Perang Jawa bagi kemajuan Yogyakarta dan bangsa Indonesia. Histori Perang Diponegoro mengingatkan bahwa perang-perang besar selalu meninggalkan jejak mendalam pada identitas nasional, tatanan politik, dan memori kolektif masyarakatnya. Perang Diponegoro sebagai sebuah konflik besar di abad ke-19 tak belok berkontribusi pada pembentukan identitas Indonesia modern dan semangat perlawanan terhadap penjajahan. Di Yogyakarta sendiri, Perang Jawa menjadi babak penting yang membentuk arah sejarah daerah ini. Pasca perang, Keraton Yogyakarta berada dalam kendali lebih kuat oleh Belanda. Namun benih perlawanan tidak pernah padam. Spirit Diponegoro tetap hidup di tengah masyarakatnya. Sekitar 1 abad kemudian, ketika Republik Indonesia diproklamasikan, Yogyakarta di bawah kepemimpinan Soeharto Sri Sultan Hamengkubuwono IX tampil sebagai benteng perjuangan. Sultan ke-9 dengan berani mengambil sikap memihak Republik dan menjadikan Yogyakarta ibu kota perjuangan. Saat ibu kota Jakarta diduduki Belanda 1946-1949. Dalam diri beliau seolah mengalir warisan semangat Diponegoro, yakni keberanian memikul resiko demi kemerdekaan bangsa. Peran si Sultan Hamengkubuwono IX almarhum dalam sejarah modern Indonesia
menunjukkan bagaimana sosok pemimpin dan perlawanan masa lalu meninggalkan warisan yang mungkin kompleks, namun sangat signifikan bagi generasi berikutnya. Artinya, perjuangan Diponegoro memberi inspirasi langsung maupun tak langsung pada pola kepemimpinan di Yogyakarta hingga saat ini, mengabdi pada rakyat, setia pada negara, namun tetap teguh menjaga nilai-nilai budaya. Secara nasional, warisan perang Diponegoro terpantul pada tumbuhnya jiwa nasionalisme dan identitas kebangsaan. Perang Jawa mengajarkan bahwa Nusantara bisa bangkit melawan ketidakadilan jika bersatu. Ia melambangkan perlawanan terhadap penjajahan dan perjuangan menegakkan identitas sendiri. Pangeran Diponegoro membuktikan bahwa nilai-nilai lokal dan religiulitas dapat menjadi landasan kuat untuk melawan dominasi asing. Dalam jangka panjang, narasi heroik ini diabadikan dalam buku-buku sejarah, karya sastra, seni lukis, hingga monumen. Siapa di antara kita yang tak tergetar melihat lukisan Raden Saleh berjudul Penangkapan Diponegoro, yang menangkap momen dramatis namun syarat martabat ketika sang pangeran ditangkap. Memori kolektif seperti ini membangun kesadaran bahwa bangsa Indonesia punya pahlawan-pahlawan pendahulu yang pantang menyerah, menjadi teladan abadi. Tidak hanya itu, warisan perang Jawa bagi kemajuan bangsa juga tampak pada upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan moral. Yogyakarta hingga kini dikenal sebagai pusat kebudayaan Jawa yang hidup. Tradisi-tradisi keraton, upacara adat, hingga karya-karya sastra klasik terus dipelihara. Sebagian karena ada kesadaran sejarah akan perjuangan semacam Diponegoro. Seperti halnya perang besar lain di dunia yang meninggalkan memori sosial mendalam, perang Diponegoro juga membentuk cara pandang kita hingga hari ini. Ia mengajarkan tentang mahalnya harga sebuah kemerdekaan dan pentingnya persatuan. Warisan ini pula yang menjadi salah satu fondasi ideologis bangsa, bahwa Indonesia lahir dari perjuangan panjang menentang penindasan, dari Aceh sampai Maluku, dari Jawa sampai Sumatera, dan Diponegoro berada di jajaran paling awal dari rantai emas perjuangan itu. Pada akhirnya, peringatan 200 tahun Perang Jawa ini mengandung pesan penting. Kemerdekaan telah diraih, kolonialisme telah tumbang, tetapi perjuangan bangsa Indonesia belum selesai. Tantangan kita berbeda bentuk. Kemiskinan, ketimpangan, kemerosotan moral, hingga derasnya arus globalisasi yang bisa menggerus jati diri kita. Disinilah semangat Diponegoro menemukan relevansinya kembali. Pertama, dari sisi kepemimpinan, kita membutuhkan pemimpin-pemimpin yang meneladani integritas Pangeran Diponegoro. Pemimpin yang sabar dan hati-hati, namun tegas dalam prinsip sebagaimana nasihat Serat Ulangreh. Pemimpin yang tak silo oleh kekuasaan atau kemewahan, melainkan rela berkorban demi rakyat dan kebenaran. Spiritualitas dan jiwa disiplin Diponegoro, mengendalikan diri dari sifat angkara murka, adalah contoh nyata etika kepemimpinan yang harus kita junjung. Dalam konteks modern ini berarti pemimpin bebas dari korupsi,
berpihak pada rakyat kecil, dan berani berkata benar di hadapan ketidakadilan. Semangat Hamengku Negoro, Hamengku Bumi, Hamengku Buwono juga tetap relevan. Para pemimpin kita harus mampu menjaga negara, kedaulatan dan keadilan sosial, sekaligus merawat alam dan lingkungan hidup, serta menghormati tatanan dunia yang damai. Tantangan seperti kerusakan lingkungan, misalnya, adalah panggilan bagi kita untuk mengamalkan falsafah Hamengku Bumi dalam konteks kekinian. Kedua, dari sisi pembangunan budaya bangsa, semangat Diponegoro mengingatkan kita pentingnya berpegang pada identitas dan nilai luhur budaya sendiri dalam menghadapi pengaruh luar. Di era sekarang, banjir informasi dan budaya global bisa menjadi pedang bermata dua. Kita bisa mengambil ilmunya, tetapi jangan sampai jati diri hilang. Hamemayu Hayuning Bawono mengajarkan bahwa tugas kita menjaga harmoni dunia, termasuk harmoni dalam kebudayaan. Modernisasi berjalan, ekonomi tumbuh, tetapi nilai-nilai adat, sopan santun, gotong royong tetap terjaga. Inilah warisan tersembunyi dari Perang Jawa. Kesadaran bahwa kemajuan material harus diiringi dengan keluhuran budi dan pelestarian budaya. Jika dulu Diponegoro berjuang melawan hegemoni asing yang mengancam tatanan lokal, kini kita berjuang melawan sifat pragmatisme yang mengabaikan idealisme dan budaya bangsanya. Ketiga, nasionalisme inklusif. Diponegoro mengajarkan persatuan lintas kelompok demi tujuan mulia. Semangat ini relevan untuk memperkuat persatuan nasional kita. Jangan sampai perjuangan beliau sia-sia, karena kita terpecah belah oleh isu sara dan politik sempit. Justru dengan meneladani beliau, kita mesti merangkul Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu untuk melawan musuh bersama masa kini, seperti kebodohan, kemiskinan, dan radikalisme. Nasionalisme modern Indonesia bisa mengambil roh dari perjuangan Diponegoro. Cinta tanah air yang tidak anti terhadap dunia luar, namun teguh mempertahankan martabat bangsanya. Hadirin sekalian yang kita muliakan, kini 200 tahun berselang, roh perjuangan itu seakan menyertai setiap langkah kita dalam membangun negeri. Setiap kali pemimpin berbuat bijak demi rakyat, setiap kali budaya Indonesia dijunjung tinggi di pentas dunia, setiap kali ada sikap tegas menolak ketidakadilan, di situ pula semangat Pangeran Diponegoro lahir di antara kita. Marilah kita jadikan peringatan 200 tahun Perang Diponegoro ini sebagai momentum untuk menyegarkan tekad untuk mewarisi semangat perjuangan yang tak kenal menyerah, tekad untuk memimpin dengan kearifan lokal dan wawasan kebangsaan, serta tekad untuk terus memajukan kebudayaan kita di tengah arus global. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga spirit Perang Jawa tetap menjadi suluh penerang bagi kepemimpinan dan pembangunan bangsa ini tanpa kehilangan arah dan identitas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.